anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Saya tidak mengkafirkan siapapun ahlul qiblah. Selama orang masih kiblatnya sama dengan kita, masih sholatnya sama ke arah kiblat yang sama dengan kita, Qurannya masih Quran yang sama dengan kita, jangan dikafirkan apapun perbedaan kita dengan mereka. Itu pesan Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Maka Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafirkan siapa. Kalau seandainya ada kelompok yang punya pemahaman agak berbeda, menyimpang berdasarkan dalil naqli dan dalil akli, mereka cuma disebut dengan ahlul bidah. Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, kita menyebutnya adalah kelompok firqat ahlul bidah. Tidak menurut mereka sebagai kelompok-kelompok kafir atau ya. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita kembali berjumpa di pertemuan komunitas takdir. Yang biasanya jumpa di Palas, sekarang jumpa di Kota Sikit. Ini belum kota betul, Kota Sikit. Biasanya kota agak ke ujung, min aqsal Madinah. Sekarang alhamdulillah agak mendekat ke kota. Itu tandanya ustaz-ustaz takdir sudah agak merapat ke kota lah gitu. Biasanya di pinggir, sekarang agak ke kota. Mudah-mudahan selalu sehat para ustaz, selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan makin banyak kebaikan yang bisa kita buat melalui takdir dan jaringan-jaringan takdir insyaallah. Salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz dan ustazah, insyaallah kita mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan sudah Ramadan. Hari ini 28 Sya'ban. Itu artinya esok sore kita menunggu isbat penetapan apakah Sya'ban disempurnakan 30 hari atau lusanya adalah tanggal 1 Ramadan. Kita tunggu informasi di Selasa sore. Baik, saya dapat amanah memberikan materi ke Aswajaan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ustadz dan ustazah, selama ini kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang menjadi pikiran kita?
ahlu sunnah wal jamaah. Minimal ada 3 kata aja. Ada ahlu, dia ada sunat wal jamaah. Ahlu ini bisa dikatakan kelompok, golongan orang-orang dalam cakupan tertentu. Sunnah ini merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu artinya kelompok atau golongan yang mereka mengikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Maknanya orang-orang yang ketika dia beragama komitmen dengan mengikut Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikut Rasulullah. Wal jamaah, ya jamaah kalau kita sholat bersama. Kalau jamaah artinya jamaah umat Islam. Artinya kelompok ini adalah kelompok yang menjaga keutuhan jamaah umat Islam. Mereka bukan sektarian. Mereka tidak menjadi kelompok orang yang hanya menganggap dirinya sebagai orang beragama, tapi adalah kelompok yang menganggap kita ini umat Nabi Muhammad berjamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengeluarkan siapapun yang beda dengannya dari Islam. Sehingga Imam Abu Hasan itu pesan ketika akhir hayatnya, "Asyidu alayya, bersaksilah kalian terhadapku, anni la ukaffiru ahadan min ahli al-qiblah." Saya tidak mengkafirkan siapapun ahlul qiblah. Selama orang masih kiblatnya sama dengan kita, masih sholatnya sama ke arah kiblat yang sama dengan kita, Qurannya masih Quran yang sama dengan kita, jangan dikafirkan apapun perbedaan kita dengan mereka. Itu pesan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Maka Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafirkan siapa. Kalau seandainya ada kelompok yang punya pemahaman agak berbeda, menyimpang berdasarkan dalil nakli dan dalil akli, mereka cuma disebut dengan ahlul bidah. Karena kalau selain ahlus sunnah secara nama umat Nabi Muhammad ini ada 2. Yang mereka sejalan dengan sunnah itu disebut dengan ahlus sunnah, yang tidak sejalan ahlul bidah. Jadi yang sejalan dengan sunnah Rasulullah sunnah, yang menyimpang ahlul bidah. Maka kelompok-kelompok seperti namanya Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, kita menyebutnya adalah kelompok firqah ahlul bidah. Tidak mereka sebagai kelompok-kelompok kafir atau yang sesat. Jadi para ustadz rahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli sunnah wal jamaah itu ringkasnya orang-orang yang komitmen berakidah sesuai dengan Rasulullah dan mereka menjaga keutuhan jamaah umat Islam. Mereka pro kepada jamaah umat Islam, bukan pro kepada jamaah kelompok tertentu. Dan memang begitu sikap kita. Sehingga dalam ranah ikhtilam, ulama kita tak pernah mengajarkan setiap orang yang beda, dia tak sama agamaan kita. Tak pernah. Ulama kita mengajarkan, kita ini mungkin benar, dan orang mungkin salah. Orang mungkin benar, kita mungkin salah. Setiap orang yang bisa benar bisa salah, dia tidak maksum. Maka oleh karena itu siapapun yang bisa benar bisa salah, bisa kita akui apapun yang menjadi keyakinan dan pendapat dia. Kalau tidak sama dengan kita, tinggal kita bersifat legowo, lapandana, tidak mengambil keyakinan dan amal orang. Kita mengamalkan agama, keyakinan dan amal yang kita yakini. Orang silakan berbuat dengan apa yang dia yakini. Maka para ustadz dan ustazah, kita mesti punya keyakinan seperti ini. Siapapun yang berbeda dengan kita, kita tidak mesti menganggap mereka adalah orang yang keluar dari agama. Karena hari ini ada kelompok yang menganggap setiap yang tak sama dengan mereka 2 saja.
Kalau tidak ahlul bid'ah, dia adalah kafir. Itu ada yang seperti itu. Maka selalu eksklusif. Selalu tidak mau membaur dengan orang. Karena orang di luar dia pasti capnya satu di antara dua saja. Para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata para ulama, contoh Imam Ibnu Hajar mengatakan bi annal murada bi sunnah ma alaihi imam ahli sunnah wal jamaah Al-Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari wa Abdul Mansur Al-Maturidi wa sarra'a aidan fi kitabi At-Ta'rif fi al-Aslaini At-Tasawwuf bi anna man khalafahuma fahuwa mubtadi'. Jadi kaum ustaz tersebut ketika kita sebutkan sunnah wal jamaah, kalau tadi siapa imamnya, siapa yang kita ikut dalam kata sunnah wal jamaah. Para ulama dari beberapa situasi, contoh Imam Ibn Khalid, itu sepakat bahwa ulama yang disebut imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ada lagi ulama yang disebutkan selain dua imam ini, ada imam Ahlul Nafar, orang-orang yang ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Yang bila kita tengok secara metodologi, kedua imam ini memakai dalil dari al-naqlu wal aqlu, dari nakli dari akal. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal ini hanya memakai al-naqlu, tidak mau memakai akal. Jadi perbedaan berdasar antara Imam Ahmad dengan dua imam tadi adalah kalau Imam Ahmad tidak mau memakai argumentasi akal. Beliau hanya mencukupkan Quran, Sunnah, Asar. Tapi kalau Imam Abu Hasan, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Quran dan Sunnah dan akal. Dan ketika dibahas ada dari nakli dan akli, di situ nampak nanti perbedaan antara akidah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dengan yang lain. Contoh dalam pembahasan kalamullah. Bagaimana kalamullah itu? Kalau Imam Abu Hasan dan murid-muridnya akan tanya. Yang ditanya kalam Allah yang mana? Apakah kalam Allah yang qadim atau yang kita baca itu? Tadi salat subuh Ustaz baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca ini kalam Allah yang qadim atau kalam Allah yang hadis? Yang disebut dengan Quran makhluk itu, apakah kalam yang kita baca ketika mengaji atau kalam Allah yang qadim itu? Ahlus Sunnah akan membahas ke situ. Sementara ulama sunnah Ahlus Sunnah dia tak akan membahas ke situ. Al-Quran kalamullah, selesai urusan. Kalau Ahlus Sunnah, Al-Quran kalamullah. Kalau ditanya orang bagaimana yang kita baca tadi? Kemudian Quran makhluk atau tidak? Ahlus Sunnah bisa jawab. Kalau yang kita baca itu makhluk. Tapi kalau kalam Allah yang qadim, yang sifat kalam Allah, itu adalah tidak bersifat makhluk. Itu tak akan dapat di asar, tak akan dapat di Quran dan hadis, tapi akan dapat di penjelasan logika berfikir. Maka Imam Awasid Al-Syahid dan berikutnya sebut Imam Ahlus Sunnah, Imam Mansur Al-Maturidi, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga imam ini. Beda di antara tiga ini, Imam Abu Hasan dengan Imam Abu Mansur pakai dari nakli dan akli. Imam Ahmad hanya nakli, tak pakai akli. Dan Wahabi di luar ketiga ini. Para ustaz pasti tahu, Wahabi di luar ketiga ini. Yang mengaku bermanhaj salaf, yang mengaku Ahlus Sunnah hari ini, artinya Ahlus Sunnah versi Wahabi, itu di luar ketiga ini. Mereka tidak masuk ketiga ini. Cuma mereka biasa mengklaim diri sebagai pengikut Imam Ahmad.
Lu pertanyaan, lu pikir dong, nak kita kondisi kita. Tapi saja, kalau ikut di bakat mat, etapa tak penyempi sebagai habiyadi. Kalau kita pede ikut al-Tisnan, al-Syam, tapi lila tidak mengikuti tidak habiyadi. Para besar dasar. Jadi wasri juga. Dan dia terbeda, imam akad tidak pernah mengatakan al-Qur'an itu dekat suara turun. Mereka kalau habis karena komak dengan suara kodok, imam akad tak pernah mengatakan. Itu dia terbeda. Imam akad tidak pernah lihat pasal akidah perluiyah, akidah rububiyah, akidah kesepakatan sifat. Mereka menghadap itu pakai supaya dasar dan yang di akidah mereka. Akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Oleh karena itu, mereka juga tidak. Dan bahwa mabekwi al-sudah kebaikan iloti tidak muslim. Artinya mereka masih umat Nabi Muhammad yang muslim, tapi yang punya pemahaman menyimpang dalam memahami akidah isbat. Dan hati-hati para ustaz. Wahabi sering menggiring. Yang disebut ahlu sunnah itu kalau orang pakai jenggot. Kalau orang pakai celana cingkrang. Kalau perempuan pakai cadar. Artinya mereka menganggap yang ahlu sunnah orang mengamalkan sunnah. Bukan begitu di dalam pengertian akidah. Tapi dalam pengertian akidah ahlu sunnah adalah yang akidahnya sejalan dengan Rasulullah. Mereka melarikan ke amal. Makanya yang rajin salat jamaah itu ahlu sunnah. Yang pakai jenggot, memanjangkan jenggot, itu ahlu sunnah. Sehingga yang tidak berjenggot bukan ahlu sunnah. Bukan begitu ulama dalam membuat klasifikasi ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Kemudian para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan bahwa kok kita mengikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Setelah itu kenapa dalam fikih kita tidak mengikut beliau. Tapi mengikut Imam Syafi'i. Imam Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa dulu umat itu di masa imam yang empat, bahkan banyak mujtahid di masa itu, mereka butuh bagaimana cara mengamalkan Quran dan hadis. Tidak ada masalah dengan kelompok bid'ah. Tak ada masalah dengan khurafat, tak ada masalah dengan tahayul, tak ada masalah yang terkait dengan akidah belum muncul, belum merusak umat waktu itu. Maka muncullah imam yang empat, ditambah imam-imam yang lain, lalu mereka memberikan jawaban kepada umat, memberikan solusi kepada umat, sehingga umat mau sholat, saya gimana cara sholat, selesai masalah pada imam yang empat. Kami bagaimana caranya puasa, zakat, haji, dan masalah-masalah amaliyah. Selesai oleh imam yang empat. Setelah masa mereka baru mulai banyak berkembang sekte-sekte. Contoh Mu'tazilah dulu yang kuat sekali. Muncul Mu'tazilah, muncul Khawarij, muncul Qadariyah jawabannya. Khawarij meskipun muncul sebelumnya, Qadariyah jawabannya muncul sebelumnya, tapi tak sekuat Mu'tazilah dan tidak semasif Mu'tazilah. Mu'tazilah itu bahkan menjadikan agama sebagai kekuatan memaksa orang agar mengikut Mu'tazilah. Disitulah muncul para ulama, yang tadi Imam Abu Hasan, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau menjelaskan kepada umat akidah yang sesuai dengan Rasul itu enggak seperti itu. Ini dia. Lalu mereka ajarkan dengan kitab-kitab mereka. Mereka debat dengan para ulama-ulama Mu'tazilah. Mereka bantah Mu'tazilah baik dengan buku, baik dengan ceramah, baik dengan debat, baik dengan khutbah dan berbagai wasilah. Sehingga kemudian ketika sudah muncul para imam ini dan keyakinan Mu'tazilah makin pudar dan hilang, mereka lah yang kemudian dikenal sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi para ustaz Indonesia, Imam Syafi'i di masa mereka tidak buntu menjelaskan masalah akidah dengan luas, dengan detail yang diperlukan umat seperti di masa Imam Abu Hasan. Sehingga Imam Syafi'i tidak membahas akidah itu banyak. Maka boleh dicek jadi kitab Syafi'i. Baik kitab Al-Qur'an, kitab Ar-Risalah, kitab-kitab Musnad dan kitab Syafi'i yang lain, nggak akan dimpar pembahasan akidah yang detail di situ. Sedikit beliau menyinggung. Setelah itu baru masa Imam Abu Hasan
perlu pembahasan ini detail, perlu panjang. Karena perdebatan dengan Mu'tazilah saat itu setiap masalah diperdebatkan. Dan saat itu, kalau kita tidak mengikut Mu'tazilah, bisa-bisa dipenjara di masa itu. Sehingga Imam Ahmad termasuk dipaksa ikut aliran Mu'tazilah, beliau tidak mau, beliau dipenjara. Maka para ustadz dan ustazah, itu di antara alasannya. Kenapa akidah Imam Abu Hasan dan amalnya Imam Syafi'i. Yang kedua alasannya adalah akidah ini ranahnya beda dengan ranah amaliyah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan harian kita. Dalam setiap bidang kita akan mengikut ahli di bidang yang kita perlukan. Kita kalau mau jahit baju nggak mungkin datang ke dokter. Kan nggak mungkin datang ke Raj Mesina tadi kan. Kata mereka, kalau Ustaz mau jahit baju kami tunjukkan tailor Ustaz katanya. Kalau kita mungkin datang ke kami nggak dokter. Bawa ke edisi. Maka para Ustaz dalam keseharian mau beli mobil, perbaiki mobil, servis mobil, perawatan mobil, kita datang ke bengkel, datang ke showroom. Kalau sakit ke rumah sakit, beli obat apotik, lapar ke rumah makan. Kan mana ada orang kalau lapar beli ke ruang maya. Nggak ada ceritanya seperti itu. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita secara manusia nalar berpikir untuk mengurus sesuatu itu sesuai dengan bidang dan ahlinya. Maka Imam Syafi'i memang keahlian beliau, kepakar beliau, keluasan ilmu beliau, dan kitab-kitab beliau ranahnya fikih. Imam Abu Hasan nggak banyak masalah fikih beliau bahas. Bukan berarti mereka tidak ahli fikih. Imam Abu Hasan itu 20 tahun itu sholat isya dan subuh wudunya masal. Paham maksudnya? Isya subuh, isya berwudu, malam itu ibadah terus subuh, lanjut sholat nggak batal wudu. 20 tahun. Kita jangan-jangan dalam sebulan belum pernah seumur hidup kita merasakan yang seperti itu. 20 tahun. Itu kalau sisi ibadah beliau. Tapi beliau tidak pakar di bidang itu. Beliau bidang akidah. Jadi sekali lagi saudara ada historis. Yang kedua, kepakaran, keahlian. Oleh karena itu kita mengkaji kitab Al-Ajurumiyah, bukan karangan Imam Syafi'i. Betul. Soron, kita mengkaji Matan Bina ul Asas Al-Kailani, tidak karangan Imam Syafi'i. Hadis kita mengkaji kitab-kitab misalnya Nukhwatul Fikah, Nuzhatun Nahaw, mustalah hadis yang lain, tidak karangan Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i tidak memiliki karangan dan rujukan yang luas dalam masalah itu. Bukan Imam Syafi'i tak ahli dalam hadis, ahli sel, pakar dia dalam hadis. Bahkan dulu kata para ulama, Imam Ahmad dan ulama segenerasi dengan beliau, dulu kami tidak tahu mana yang khas, mana yang muqayyad, mana mutlak. Setelah datang Imam Syafi'i, baru mengerti dari bagaimana berinteraksi dengan Quran. Sehingga bisa menyimpulkan hukum dari Quran setelah tahu Imam Syafi'i mengajarkan ada mutlak, ada muqayyad, ada amam, ada khas, dan lain-lain. Sehingga banyak teori-teori itu dalam usul fikih yang nanti dibahas dalam Dalalatul Alfaz. Para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tengok apa ciri khas karakter utama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Syekh Khatib Umar bin Khatib mengatakan begini, kata beliau. فكانوا هم السواد الأعظم المتمثلون لأمر الله باتباع سبيل المؤمنين السالكون مسالك النبوة والصحب الأكرمين. Jadi Ahlus Sunnah itu kata beliau, mereka adalah mayoritas. Kondisi umat ini yang paling banyak yang menganut keyakinan mereka mayoritas. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang selalu menjalankan agama mengikut mayoritas agama yang diyakini oleh umat Islam. Jadi mereka ini mengikuti keyakinan mayoritas umat Islam. Mana dia? Yang tiga ini. Dan ustadz-ustadzah hari ini bisa cek masjid, musola, kampus, zawiyah atau apa saja nama tempat belajar. Mayoritas sih.
Jadi Ahlus Sunnah itu adalah mereka yang hari ini orang-orang yang mayoritas memegang keyakinan seperti ini. Kemudian para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana dengan ulama hadis? Bagaimana dengan ulama tasawuf?" Ulama tasawuf, ulama hadis tidak lepas dari yang tiga kelompok ini. Karena ulama tasawuf dalam masalah keyakinan akan kembali pada metode imam-imam ini. Ulama hadis akan kembali pada Imam Ahmad. Tapi ulama tasawuf akan kembali kepada Imam Abu Hasan dan Imam Abu Mansur dalam memahami akidah. Jadi para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kembali kepada tiga ini. Kemudian apalagi karakter Ahlus Sunnah ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil utama. Dalam masalah apa? Quran dan Sunnah sebagai dalil utama. Referensi pertama yang paling kita dahulukan Quran dan Sunnah. Sehingga dosa Bapak Ibu, para ustaz ustazah, kalau ada yang mengatakan Ahlus Sunnah itu dasar akidah akal dan jadikan akal sebagai sumber akidah, itu tidak benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama sebagai dasar utama akidah. Kemudian ketika mereka menggunakan dalil akli, kapan mereka menggunakan dalil akli? Ketika tidak ada penjabaran detail dari Quran dan Sunnah, baru mereka menggunakan dalil akli. Maka dalil akli ini merincikan, mendetailkan, menjelaskan operasional penjelasan setiap Quran dan Sunnah. Maka para ustaz bisa ada tengok Simai 20. Contoh ketika kita baca Hatiyatul Awar, setiap sifat ada dalil akli, ada dalil naklinya. Belum lagi kita bahas yang lain. Bahkan kalau kita bahas istilah sampiyah, contoh tentang naktin ada hadap kubur, ada tidak. Ada makhluk, kemudian ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir atau tidak. Itu tidak ada dalil kita, itu dalil yang berasal dari Quran dan Sunnah. Nanti manusia dihisab oleh Allah, ditimbang amalnya, lalu mereka masuk surga, masuk neraka, diberi nikmat dunia azab. Itu enggak ada dalil kita, itu Quran dan Sunnah. Maka enggak ada dalil akal semesta ini. Termasuk terkait hal-hal gaib lainnya tentang kiamat, tentang amal ikan, apa sih yang gaib? Enggak ada dalil kita terkait dalil akal di situ. Dalil kita Quran dan Sunnah di situ. Maka Ustaz Ustazah mesti paham dan yakin bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu ketika menggunakan dalil yang mereka dahulukan Al-Quran dan Sunnah dan dalil akli sebagai yang penguat, dalil Quran dan Sunnah sebagai penjelas dan mendetailkan daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Abu Hasan dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka ini tidak membuat akidah. Mereka tidak membuat keyakinan baru. Tapi mereka lakukan adalah bagaimana menjelaskan kepada umat keyakinan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan sahabat, generasi tabi'in, para ulama salaf dahulu, diajarkan kepada umat dengan komprehensif. Yang dulunya setiap masalah tak dilengkapi dengan penjabaran dalil, beliau membahas dengan penjabaran dalil. Setiap masalah dibuat bab yang khusus. Ibarat kita buat buku, ada bab-babnya. Mulai di muqaddimah sampai Fatihah. Dari pembukaan sampai penutupnya, ada bab satu, bab lobak kikanya, pembahasan pesawat kamat, tapi masalah saya dibuatkan lebih sistematis. Lalu setiap masalah ada dalilnya. Kalau orang membantah atau beda orang dengan kita, mana dalil untuk membantah orang? Itu dilakukan oleh Imam Abu Hasan. Sehingga mereka tidak membuat akidah yang baru, tapi lebih membantu umat bagaimana akidahnya runut, sistematis, dan kita mudah untuk merujuk, mudah membahas, mengerti dari mana akidah itu diambilkan. Dan apa turunan-turunan masalah dari akidah itu?
Mereka membawakan sistem hadis. Sehingga sejak masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari sampai generasi berikut, sampai khulafah kita sekarang, mereka berkhidmah kepada umat untuk menjelaskan akidah yang lurus dan membantah akidah yang sesat. Tak lebih dari itu kerja para imam ini. Maka Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membuat akidah yang baru. Mereka tidak membuat mazhab yang baru, tapi mereka adalah berkhidmah membantu umat bagaimana kembali kepada akidah Rasulullah, akidah sahabat, akidah ulama salaf, yaitu menjadi pedoman bagi umat sehingga umat ini beragama dengan benar. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mayoritas ulama, baik ulama akidah, baik ulama bahasa, baik ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, ulama usul fikih, dari dulu rata-rata akidah mereka mengikut yang 3 ini. Dari dulu. Maka belakangan saja muncul yang di luar dari 3 akidah ini. Maka oleh karena itu para ustaz ustazah mesti dia dari masalah ini. Sebagai ciri utama akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah kalau tentang membahas akidah tentang ilahiyah ketuhanan, itu mereka dengan konsep sifat 20. Wujud, qidam, baqa. Saya sedikit keluar dari sana. Akidah itu kalau mazhab kita, Imam Abu Hasan, secara pokok berbahasa 3 saja. Tak lebih dari itu. 1, ilahiyat, berbahasa tentang terkait Tuhan, teologi. 2, nubuat, terkait kenabian. Yang ketiga, syariat. Syariat terkait dengan hal-hal gaib, keyakinan yang mesti kita yakini berasal dari Allah dan Rasul. Ilahiyat ini tetap sifat Allah. Nabi ini tetap takrif Nabi, sifat Nabi, kemudian mukjizat ini bermaksud. Syariat ini nanti tetap malam minggat, tetap al-qadha wal qadar, tetap hari akhir. Ini bahasa syariat. Nah, dalam masalah ilahiyah, Ahlus Sunnah konsepnya sifat 20. Sehingga kalau Anda membahas tentang sifat Allah, wujud, qiyam, baqa, mukhalafatul lil awadis yaqubinasi, itu adalah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada pertanyaan Ustaz, kenapa kita pakai konsep wujud, kita baqa itu dalam berkenaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tak panggil konsep yang lain? Ustaz dan Ustazah, siapapun orang bila masuk ilmu ke dalam dirinya atau masuk keyakinan dalam dirinya, pintu itu 3. 1, pintunya adalah ikrar dia. Saya tengok kalau karpet hijau, saya yakin karpet warna hijau. Saya datang dari Palas ke Masjid Peradaban, maka saya yakin Masjid Peradaban ada di lokasi. Ketika ada suara saya dengar, saya yakin itu ada Ustaz Kurniawan sedang mengajar. Suara dengan ikrar. Maka orang dengan ikrar dia meyakini sesuatu. Tak bisa dengan ikrar dengan apa? Jauh misalnya khabar atau berita atau informasi. Betulkah di Makkah itu ada Ka'bah? Setiap orang balik di Makkah mengatakan di Makkah ada Ka'bah. Dan orang tahu 7 keliling di Ka'bah. Siapa mulai makan ceritanya ada Ka'bah. Meskipun saya tak pernah kesana, tak pernah lihat, tapi informasi yang tak mungkin Ustaz, saya yakin di situ ada Ka'bah. Yang ketiga, tak kita tidak sahabat, maka satu lagi tak nalar. Orang pasti kata, saya pasti punya lapangan dulu. Umur dapat saya pasti lebih keren dibanding saya. Kecuali ada presiden yang urut mudah berarti. Kalau kegiatan itu mudah berarti. Dia umur 1 kegiatan 29. Itu lain cerita aja. Tapi yang normal, saya secara nalar orang sehat mengatakan bahwa
bangsa mesti dikuat dari saya. Orang yang mengatakan 1, 3, 5 pasti bilangin negatif. 2, 4, 6 dan seterusnya pasti bilangnya genap. Itu nggak dikasih tahu orang pun orang itu percaya begitu. Nggak kita lihat pun orang percaya seperti itu. Maka dalam panas keyakinan ilahiyah nggak mungkin kita melihat Allah. Jangan kita melihat Allah. Nabi Muhammad lihat Allah ketika Mi'raj itu debat para sahabat, nggak sepakat sahabat. Ada yang mengatakan lihat, ada yang mengatakan tidak lihat. Apa lagi kita ya? Ada pernah lihat Allah? Yang mana tahu pula? Pernah mimpi lihat apa? Rupanya minus data. Yang kedua, kita kalau tak bisa lihat Allah berarti tinggal dari informasi kita punya. Khabar itu. Yang kedua adalah akal. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah terkait akidah berpegangan dengan dua itu. Khabar memahami Quran dan Sunnah. Kalau kita tak pakai usul fikih, tidak pakai ilmu yang terkait dengan usul fikih, kita nggak bisa menyimpulkan maksud Quran dan Sunnah. Tapi kalau akal, semua kita sama. Asal fikir normal, semua kita sama cara berfikirnya. Sehingga pokok akal itu kata para ulama cuma 3. Wa'asal wa'akil salahnya, pokok akal itu cuma 3. Mana yang al-juhud sama istihadah wajib, kemudian super tewas wajib, jais, kemudian yang ketiga al-istihadah mustahil. Wajib pasti ya, mustahil pasti tidak, jais bisa dia, bisa tidak. Maka ketika belajar sifat Allah, kalau kita melihat konsep wakaf akal terfikir, Allah itu sifatnya apa sih? Kata orang bertanya begitu. Apa nama sifat Allah itu pasti ada sifatnya yang sifat wajib. Ada sifat yang bersifat al-istihad. Mustahil Allah bersifat sifat itu. Ada lagi sifat al-ikhlas. Allah pasti bersifat dengan sifat itu atau tidak bersifat dengan sifat itu, bisa bersifat dengan situ, bisa tidak. Maka ada muncul sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jais. Yang wajib 20, mustahil 20, jadi 1. Kira-kira itu kesimpulan tentang sifat Allah dalam Ahlus-Sunnah wal Jamaah secara ringkas. Mungkin keluar tentang Nabi. Ahlus-Sunnah meyakini Nabi-Nabi itu punya 4 sifat wajib, 4 mustahil, 1 jais. 4 yang wajib ini adalah Nabi pasti bersifat dengan 4 itu. 1, sedih, tak berdusta. Kita ni sepanjang hidup tidak bisa tak berdusta. Sepanjang hidup tidak, tapi Nabi sepanjang hidup tak berdusta. Kepala cerdas, kemampuan Nabi itu di atas kemampuan Allah siapapun. Karena Nabi ini dia akan membawa, menjawab orang, dan kalau masalah tahu bertanya dia bisa dijelaskan. Tak mungkin orang kepada itu kita biasa. Kalau ada orang yang lebih pada dia sudah jadi terlihat pada saya, kita ikut orang yang lebih pada orang biasa. Maka Ustaz Nurul, kenapa kadang-kadang mengikut kawan kita, ikut siapa? Mengapa dia lebih pada saya? Karena dia lebih, dia saya ikut. Maka Nabi itu kecerdasan di atas lain. Kemudian Nabi itu bersifat amanah, apa adanya yang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada syarat, ada disifat. Gak ada ayat, gak ada penjelasan syariat yang disifat oleh Nabi. Ustaz dan Ustazah, ada satu syubhat yang disampaikan orang Wahabi bahawa kita ini ahlul bid'ah dan mendesakkan kita ini seakan-akan Nabi dan ulama dahulu melipat sebagai aliran agama, dan itu mereka tidak tahu atau tak sampaikan, hanya kita yang tahu. Sehingga muncul ajaran pendapat. Itu adalah syubhat, framing, fitnah dan kejahatan itu. Sebab ulama kita ketika memunculkan sebuah amaliyah itu berdasarkan kajian terhadap dalil Quran dan Sunnah yang mereka lakukan dengan metode ijtihad. Yang metode ijtihad mereka itu kalau kita kaji dalam usul fikih akan jumpa oleh kita, oh begini cara mereka menyimpulkan hukum. Jadi salah itu syubhat, itu hati-hati. Ulama kita tidak membuat hukum baru, tidak membuat ibadah yang baru. Ulama kita hanya mengkaji Quran dan Sunnah, dari kajian mereka ternyata
beginilah agama bisa diamalkan. Sudah itu para Nabi Rasul bersifat tampil apapun dari Allah SWT disampaikan kepada umat. Tak ada oleh Nabi Rasul yang mereka tahan, bahkan mereka kalau harus dipegang langsung disampaikan. Tidak ada satu perintah dari wahyu yang ditahan oleh mereka. Sudah pula setelah kisah, semua ahli sunnah meyakini Nabi Rasul punya mukjizat. Mukjizat itu kemampuan di luar kebiasaan yang bisa manusia buat, bukan di luar akal, tapi di luar kebiasaan kemampuan biasa. Dia masuk akal, cuma di luar biasa manusia bisa melakukan. Ustaz hanya bahwa mukjizat itu bukan tidak masuk akal, masuk akal. Cuma kemampuan luar biasa tak bisa membuat itu. Paham maksud saya? Jadi tidak masuk akal dengan tak biasa itu dua hal yang berbeda. Dia masuk akal, cuma kita tak bisa melakukan biasa seperti itu. Contoh, saya kepanas 1 detik sampai panas. Secara akal bisa sampai, tapi secara kebiasaan itu tak bisa kita lakukan. Paham ya? Secara akal orang pejalan di air itu bisa di atas air. Jangan kita yang ringan kapal yang bisa di atas air. Ya kan? Baru terpedap kalau kita bisa terbang. Kita semestinya secara akal bisa, tetapi tidak ada kita bisa melakukan itu. Mukjizat di luar Anda, dia bisa melakukan. Sehingga ketika Nabi datang oleh orang apapun, Nabi bisa menjawabnya dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ketika Nabi Nabi minta pelajaran, Allah kabulkan permintaan Nabi. Maka bagi ahli sunnah mukjizat itu seperti seakan-akan Allah menyatakan kepada manusia mukjizat Muhammad adalah bukti kebenaran Muhammad. Sehingga setiap Muhammad ditanya, dia minta kepadaku, dia anugerah kepadaku, aku jawab permintaan itu dan aku wujudkan apa yang kata orang kepada Muhammad. Maka orang itu belum dituju, tapi dari Muhammad ketika datang langsung dia bisa jawab dan terbukti kalah orang yang datang dari mukjizat. Sudah itu masalah syariah. Para ulama ahli sunnah meyakini masalah syariah ini adalah masalah yang umumnya dalilnya dalil yang berasal dari Quran dan Sunnah. Sehingga pembahasan kita kalau orang meninggal dia akan masuk alam barzakh. Alam barzakh dia nanti akan ditanya, dia akan dapat nikmat atau adab kubur. Kemudian setelah itu dia akan terjadi kiamat, kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan nanti akan berkumpul di mauqif, kemudian akan ditanya, dihisab, ditimbang amal, lewat sirat, lalu nanti merasakan telaga Nabi Muhammad, masuk surga, dalam surga dapat nikmat, masuk neraka, dalam neraka dapat azab. Itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi para ustaz dalam masalah sifat Allah, sifat 20 yang disebut dengan sifat wajib. Sifat wajib itu ustaz dan ustazah jangan wajib dalam arti fikih. Bukan itu maksudnya. Sifat wajib itu sifat kalau pasti bersifat dengan itu. Contoh wujud, Allah pasti ada. Kidam, Allah pasti adanya sebelum segala sesuatu. Kenapa? Dia pencipta segala sesuatu. Maka pasti dia ada sebelum apapun yang diciptakan ada. Baik Ustaz dari Ustazah, ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian para Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika para Ustaz merujum kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, di pesantren banyak kitab yang dipakai. Di antaranya ada kitab Aqidatul Awam, ada Kifayatul Awam, ada lagi Fathul Majid yang karangan Imam Nawawi Al-Battani. Ada lagi kitab yang biasa dipakai Al-Jawahirul Kalamiyah. Ada lagi yang biasa kitab berbentuk pertanyaan dan jawaban yang dipakai anak pesantren. Apa namanya? Al-Aqaidid Diniyah. Ya Allah, karang siapa? Lupa saya nama pengarangnya. Kami di pesantren pakai itu. Tipis sudah. Dia berjilid-jilid. 1, 2, 3, 4 dia. Kalau dijilid 1 masih berbaris. Jilid 4 nanti tidak berbaris lagi. Agak tebal dia. Al-Aqaidud Diniyah. Dipakai pesantren-pesantren. Sudah itu Al-Husunul Hamidiyah. Itu dipakai juga di Wasliyah. Dan beberapa pesantren memakai itu. Sudah itu yang menjadi akidah, referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Kalau membaca kitab Imam As-Sanusi. Contoh ada kitab Muqaddimah Imam Sanusi. Kitab Sughra Imam Sanusi. Kitab Wusta Imam Sanusi.
kemudian kitab Ummul Barahin Imam Sanusi, dan beberapa Kubro Imam Sanusi, dan beberapa syarah-syarah daripada kitab Imam Sanusi yang populer sekali di pesantren, Ummul Barahin. Itu terkenal sekali di pesantren, yang merupakan kitab Imam As-Sanusi. Ustaz dan Ustazah perlu paham, sifat 20 itu baru dikemukakan oleh Imam As-Sanusi, yang beliau hidup di abad ke-9. Sehingga bukan dari Imam Abu Hasan munculnya. Kenapa beliau memunculkan konsep itu? Karena dalam pandangan beliau yang memudahkan masyarakat memahami akidah mengenal Allah dengan sifat 20. Jadi ini memang bukan dari Quran dan Sunnah sumbernya. Tapi dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah. Argumentasinya ada dalam Quran dan Sunnah. Disimpulkan oleh Imam As-Sanusi. Jadi kalau orang tanya, sifat 20 itu kan nggak ada Nabi mengajarkan. Betul. Nggak ada sahabat mengajarkan. Betul. Tapi sifat 20 itu tengoklah pada keyakinan Rasul dan sahabat. Semuanya meyakini sama dengan sifat 20 itu. Paham ya? Artinya kontennya itu sudah diyakini oleh Rasul dan sahabat. Tapi namanya, urutannya, poin-poinnya baru muncul belakangan. Sama dengan tajwid. Dulu nggak ada istilah ikhwa, ada gunnah, ada izhar. Tapi mereka kalau baca Quran pasti pakai itu. Baru belakangan muncul ada konsep, ada gunnah, ada ikhwa, ada iklab, dan lain-lain. Begitu juga dengan konsep-konsep ilmu usul fikih, dan semua konsep ilmu dulu nggak ada konsep-konsepnya, tapi dipakai. Baru belakangan dibuat konsep-konsep ilmunya. Kemudian Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kontemporer kitab berbahasa Arab di antara seperti kitab Kubro Yakiniyat Ibn Al-Buti. Ini bagus. Ini isinya klasik tetapi menggabungkan dengan pemahaman-pemahaman yang beredar modern, dan beliau menjawab dengan kitab ini, Kubro Yakiniyah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau bahasa Indonesia, di kita dulu ada terkenal kitab buku yang dikarang oleh Buya Sirajuddin Abbas. Judul bukunya Sejarah Al-I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dalam fikih, sejarah keagungan mazhab Syafi'i. Dan beberapa masalah beliau bahas di dalam 40 masalah agama. Nah, para ustaz dari bahasa Indonesia itu cari yang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Buya Sirajuddin Abbas. Ada lagi Ki Idrus Ramli mengarang buku penjelasan sifat 50. Itu di kantor DTWU ada. Ustaz pernah dibagikan kitab itu. Bahasa Indonesia deh. Belum ya? Nanti saya ini ya. Sekarang karena libur agak payah untuk ngambil. Siapa yang dia Boleh. atau sebelum sekitar Berapa Ustaz takdir mas? kalau yang aktif sekarang 58 dalam aktif Arab Saudi 40. Nanti ingatkan saya. Ada buku penjelasan sifat 50. Sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. Penjelasan sifat 20. Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Itu di antara kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tahu siapa imamnya, apa ajarannya, dan apa referensinya. Kemudian kalau di Pekanbaru ini kata-kata ustaz-ustaz kita itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sedikit yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira ini pengantar. Kita lanjut diskusi. Sebentar lagi ada zuhur. Silakan ustaz-ustazah kita diskusi. Silakan Ustaz. Tidak fokus sekali nothing lagi kalau khusus tapi tiada ingat tanya saya tapi aku kata kalau tarang dia berkali katanya kalau seluruh alam ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan sampai menciptakan Allah itu besar kan pakai kita sifat kidam tadi ya saya jawab itu Allah itu sudah ada seluruh semuanya ciptaan ada. Tidak masuk di akal biasa. Dia mau tahu siapa yang menciptakan Allah itu. Jadi saya dari ikat, saya kata tadi dengan Ustaz yang paham
nanti saya kalau ada contohnya saya kasih siapa putri saya di sana. Mungkin Ustaz boleh bantu jauh Ustaz. Baik, Ustaz dan Ustazah, ini boleh menjadi opsi. Nah, semuanya ini cuma dua saja, pencipta atau ciptaan. Yang menjadikan ada dengan yang dijadikan ada. Maka kalau Allah pencipta, selain Allah diciptakan oleh Allah. Kalau Allah juga dia diciptakan, berarti tidak ada pencipta lagi. Maka tinggal satu. Allah pencipta, selain Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tersisa. Kita beritahu kepada anak bahwa Allah pencipta, selain Allah dia ciptaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tak diciptakan. Selain Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz ingin pendekatan lebih lanjut dengan Quran, dengan hafalan dia, ajak baca Qul huwallahu ahad. Pendekatan kedua, Qul huwallahu Allahu somad. Kata Allah di situ lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan Allah tidak dilahirkan oleh mak bapaknya. Itu diantara dua opsi menjelaskan pada anak nalar berpikir bahwa semuanya ini kalau tidak pencipta, ciptaan. Maka kalau Allah pencipta, selain Allah ciptaan. Jika Allah juga diciptakan, berarti nggak ada pencipta lagi. Oke, karena kalau dibawakan ke tasalsul ada berat nanti jauh kiri. Faham ya? Ke tasalsul itu artinya Allah ciptakan, Allah yang baru, Allah cipta, Allah yang lain, itu berat ya buat pikirnya. Tapi Ustaz jelaskan saja, kalau tidak pencipta, dia ciptaan. Yang kedua, kan anak kita rata-rata hafal Qul huwallahu ahad. Nanti tinggal Ustaz bacakan. Kata Allah, anak, semua kita ini dilahirkan mahrabat kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia katakan tentang dia, lam yalid wa lam yulad. Itu kira-kira saya yakin kalau sudah ke Qul huwallahu ahad, apalagi anak kita hafal, dia sering mengulang, itu agak connect dengan dia. Gitu Ustaz. Karena kalau Ustaz ajak berpikir agak berat, takutnya Ustaz pakai rekod, anak makin susah memahami. Bukan dia tidak mau atau tidak bisa, tapi belum waktunya. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz dulu yang lain. Akhwat silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam. Pendapat saya ini dilakukan tetap terserah Yes. Slip demi on that. syahwat dari wahab ya. Ini ini masalah kalau ya Anda ada ya datu dia saat mantenak bahas. Jadi untuk nogasi untuk menjawab semua perdebatan yang asyiknya dan asyiknya seperti kau oratoris, generalis dan kolektif ya. Bagaimana kita perhelatan itu, sedangkan kota sini tidak bisa hanya sekukan mak, harus tidak lakukan sekali, harus lakukan. Jadi wajar jika perlu pemenyanyi coba dan kesannya tidak disalahi, mungkin mereka kurang tahu tak ya. Jadi itu apa saja ini dibahas. Para ustadz dan ustazah, jadi sejak dahulu di antara kelebihan Asy'ariyah ini adalah mereka selalu tampil dalam menjawab berbagai keyakinan menyimpang. Baik yang kemudian dikenal dengan nama ada orientalisme. Orientalisme banyak turunan ke bawah. Ada nanti gerakan liberalisme dan berbagai keyakinan-keyakinan yang turun dari orientalisme itu. Sehingga ini semestinya juga kita sambut. Kita lanjutkan. Tentu saja kalau kita ingin membantah, ingin menjawab semua keyakinan menyimpang yang muncul di masyarakat, kita perlu bekal. Dan pembekalan itu tentu saja kita mesti rajin mengkaji dan mengaji. Kalau tidak rajin mengaji dan mengkaji, tak akan bisa kita Ustaz. Karena dalam berdebat itu butuh seni dalam berpikir dan memahami pola pikir. Sehingga ada adabul bahsi wal munazarah,
Bagaimana etika berdebat dikarang oleh para ulama, yang dengan etika berdebat itu kita tahu kapan kita bisa mendebat, kapan tidak. Kapan hujah kita bisa dipakai, kapan tidak. Oleh karena itu para ustaz-ustazah, kita kalau ingin tampil nanti sebagai orang-orang yang akan menjawab berbagai syubhat, apakah liberalis, apakah kelompok menyimpang yang di dalam Islam, termasuk yang ajaran sesat di luar Islam, mesti intens kita belajar, tidak hanya akidah, tapi belajar akidah juga belajar ilmu jadal dan ilmu bahsi wal munazarah, termasuk dalamnya ilmu mantik. Maka dulu di pesantren rata-rata kelas 5, kelas 6 itu diberikan mantik. Nggak tahu sekarang masih ada mantik atau tidak. Kalau kami di Minang ada mantiak. Tapi itu beda dengan mantik. Jadi ustaz-ustazah, kalau nanti ada kesempatan bisa mengaji lebih luas, bagus juga dibuat kajian mantik. Kajian mantik itu dia menata bagaimana kita berpikir itu, berpikir yang benar, berpikir yang bertanggung jawab, berpikir yang kita bisa menyelesaikan hal-hal yang terkait ranah pemikiran. Karena ada orang yang ketika berbicara, dia tak sadar bahwa pembicaraan dia yang pangkal dibatalkan oleh yang ujung pembicaraan dia sendiri. Artinya dia kontradiksi dengan diri dia sendiri. Itu orang banyak tak sadar dengan itu. Oleh karena itu kita sebagai para da'i, jangan sampai ketika bicara itu, bicara dulu baru berpikir. Jangan, berpikir dulu baru bicara. Maka sebaiknya para ustaz-ustazah, setiap akan kita pengajian atau memberikan ceramah, memberikan penjelasan kepada masyarakat, kita menulis dulu. Atau kita bawa referensi, kita bawa skema-skema apa yang akan kita sampaikan, kita bawa mungkin berbentuk diagram, atau berbentuk tabel, atau berbentuk apa saja catatan kita, sehingga ketika menyampaikan ke masyarakat, ada literasinya, ada referensinya. Sehingga upaya kita untuk menjawab tadi Ustazah Diin, kita semua mesti terus mengaji dan mengkaji. Tak selesai di daurah, tak selesai di pembekalan seperti hari ini yang sehari sebelum Ramadan, tapi yang setiap bulan kita buat, kita lanjutkan Ustaz Kurniawan. Kemudian di luar itu masih jalan Nahwu dan Shorof Ustaz. Nahwu dan Shorof masih jalan, artinya belajar akidah jalan, Nahwu dan Shorof jalan, fikih jalan. Kalau sabar, insya Allah nanti ke depan dengan bekal Nahwu dan Shorof, terus mengkaji fikih, terus mengkaji akidah, kita akan punya bekal untuk bisa menjawab orang-orang yang punya keyakinan menyimpang. Bahkan tidak hanya dalam ranah akidah. Ranah sosial bisa kita jawab. Dalam ranah etika bisa kita jawab. Sebab semua ilmu ini kan ada konsepnya. Sehingga bisa kita berpegang pada konsep ilmu dan yang menyimpang daripada konsep-konsep ilmu. Jadi intinya di dalam ini kita lanjutkan terus. Dan kalau yang laki-laki ustaz ini bisa ikut muzakarah. Para ustaz ini akan muzakarah setiap Rabu dan Sabtu di Rumah Quran Nurul Azhar setelah zuhur. Di antaranya kalau fikih membaca kitab Mahalli yang di syarah dari Minhajut Talibin. Kalau akidah di antaranya membahas kitab Al-Ibanah. Kemudian usul fikih kitab Lubbul Usul, syarah Ghayatul Usul. Nah, kemudian dalam dalam mantik kadang-kadang ada juga dibahas oleh kawan-kawan. Kemudian dalam bahasa Arab ada juga dibahas kitab-kitab nahwu. Sehingga bisa kita murojaah di situ gitu. Intinya Ustazah Ijin, kita mesti banyak majlis-majlis untuk membuka kajian-kajian dan membedah pemikiran, merujuk literasi sehingga kita tahu apa masalah, bagaimana menjawabnya, bagaimana membantah setiap syubhat yang muncul dan apa turunan setiap masalah yang mesti kita bahas dan apa korelasi satu masalah dengan yang lain. Baik, saya kira itu sudah habis. Kalau ada pertanyaan silakan Ustaz. Baik Ustazah, karena kita sudah dekat dengan zuhur, bisa juga nanti istirahat, kita cukupkan insya Allah, kita sambung di kesempatan akan datang. Tapi saya ingin memesankan kepada Ustaz dan Ustazah, dalam dalam pengajian-pengajian kita mesti tetap ada yang membahas kajian akidah. Dan akidah itu fokus kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebaiknya kita
Kalau menjelaskan akidah Ahlussunnah Jamaah itu fokus menjelaskan saja. Jangan kita ketika membahas akidah, kita menghantam orang dulu baru menjelaskan akidah kita. Enggak perlu. Fokus saja. Mana keyakinan yang benar, mana argumentasinya, mana dalilnya, bagaimana penjabarannya, jelaskan itu saja. Karena di kita ini kadang-kadang ada orang asal membahas akidah, itu dihantam akidah orang dulu, baru dijelaskan nanti begini begitu segala macam. Enggak perlu. Kita ini hidup masyarakat bukan mencari heboh. Kita bukan mencari lawan. Kita bukan untuk membuat masyarakat bingung. Tugas kita adalah bagaimana masyarakat itu tercerahkan. Dan pertanyaan mereka terjawab. Kehausan mereka terhadap agama bisa kita isi meskipun secuil yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu Ustaz-Ustazah, semangat kita ketika mengajarkan ke masyarakat, mengajarkan akidah terutama, adalah mengajarkan bagaimana keyakinan benar menurut Rasulullah dan bagaimana menjawab keyakinan yang tidak sepatutnya diyakini oleh umat. Cuma kan kalau Ramadan momen kita untuk diskusikan sedikit. Rata-rata tidak ada. Oleh karena itu tidak perlu membuka ruang untuk membuat perdebatan yang panjang dan menimbulkan konflik di masyarakat. Cukup bahas masalah yang pokok, masalah yang penting, termasuk dalam masalah amaliyah, Ustadz Ustazah fokus saja dengan membahas yang fardu ain, fardu kifayah, dan hal-hal sunnah yang memang disepakati oleh ulama. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah, tidak usah kita gunakan podium Ramadan kita untuk itu. Apalagi di Ramadan itu orang berusaha untuk menjaga lisan, orang menjaga telinga, menjaga matanya. Jangan sampai gara-gara kita justru lisannya makin kurang ajar. Jadi Ustaz dan Ustazah, kita jadikan wasilah dakwah kita ini untuk bermanfaat bagi umat, mencerahkan, menyejukkan umat, dan umat makin kenal agama, bukan makin jauh, alergi dan benci dengan agama. Sehingga kita punya tanggung jawab menjelaskan kepada umat bagaimana wajah Islam yang baik. Jangan sampai gara-gara kita justru orang punya persepsi yang salah tentang Islam. Salahnya salah ustadz, bukan salah jamaah. Itu Ustadz dan Ustazah. Kemudian ketika referensi kita tengok di website, di buku-buku, selektiflah dalam menengok referensi. Jangan asal dapat bahan di internet langsung diceramahkan. Selektif. Tengoklah mana yang ahlu sunnah, mana yang mazhab fikih yang muktabar, mana imam-imam yang patut untuk diikuti. Tengok. Baik bahasa Arab, baik bahasa Inggris, baik bahasa Indonesia, bahasa apa saja, selektif dalam membuka website, membuka media sosial, channel YouTube yang referensinya kepada ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Dan nanti kalau agak ragu, tanya ke kita. Ini kira-kira pemahaman ahlu sunnah atau bukan? Ini bisa dirujuk atau tidak? Sehingga Ustaz-Ustazah, saya tidak memungkiri kita ini kadang-kadang mencari bahan itu, kita share di internet, silakan. Tidak ada masalah. Itu medianya. Tapi kita mesti punya selektif dalam menilai, dalam mengambil dan menggunakan setiap referensi kita dapatkan. Channel YouTube, tidak ada masalah. Ambillah. Tapi mesti selektif. Mesti tahu siapa yang kita ikut. Agar jangan sampai kita pula yang justru menolong orang untuk memahami akidah-akidah yang menyimpang. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Semoga manfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.